Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu juga selamat siang buat Tribuners ya. Kita berjumpa lagi dalam program kita di edisi Senin 1 Desember 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Dan tentunya salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Nah, perjumpaan kita di edisi hari ini 1 Desember 2025 mengawali awal bulan di akhir tahun 2025. Tentunya kita akan senantiasa juga membagikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan juga penting untuk kita ketahui. Di mana hari ini program kita dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tepat pada 3 Desember 2025. Maka dari itu kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Meneguhkan Inklusi Sosial dalam Menghadapi Tantangan Kekerasan dan Perubahan Iklim. Di mana kita ketahui juga bahwa Hari Disabilitas Internasional seringkali atau juga setiap tahunnya diperingati pada tanggal 3 Desember dan tentu dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dan kenapa kemudian hadir Hari Disabilitas Internasional? Tentu untuk mengingatkan kita juga agar kita bisa selalu meningkatkan ya kesadaran global tentang hak-hak, kemudian juga kesejahteraan atau juga bahkan kontribusi dari teman-teman penyandang disabilitas di seluruh dunia. Nah, maka dari itu spesialnya karena di sore hari ini juga kita akan membahas tema kita yang sudah Vio bacakan tadi, bagaimana kita akan meneguhkan inklusi sosial dalam menghadapi tantangan kekerasan dan perubahan iklim. Bersama narasumber kita ada Kak Nur Syarif Ramadan selaku Ketua Perdik. Perdik ini adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Kemudian ada Kak Ninyoman Anna Martanti selaku Sekretaris Persatuan Orang Tua dengan Anak Autistik di Makassar. Dan kita menyapa para narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang kakak sekalian. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Kak Syarif dan Kak Nyoman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sehat, senang sekali juga. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukannya pastinya bisa langsung datang ke studio Tribun Timur dan membagikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Seperti yang Vio sampaikan tadi bahwa dalam rangkaian Hari Disabilitas Internasional yang setiap tahunnya itu diperingati dan juga pastinya konsep yang dihadirkan pasti seringkali berbeda dari tahun ke tahun. Nah, kita akan membahas hal tersebut bersama kedua narasumber kita dan tentunya kita mau berkenalan dulu bersama para narasumber kita hari ini. Ada Kak Syarif di sebelah kanan Vio. Selamat siang Kak, dan mungkin boleh disampaikan dulu bagaimana kabar, keseharian, mungkin aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Silakan Kak Syarif. Terima kasih. Halo Tribuner, saya Syarif, Syarif Ramadan saat ini sebagai Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau Perdik. Jadi Perdik ini memang base-nya di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Kami sudah berdiri sejak 2016 dan aktif di dalam menyuarakan, melakukan advokasi, memproduksi pengetahuan terkait dengan isu-isu inklusif disabilitas. Selain di Perdik, saya juga ketua jaringan organisasi disabilitas yang konsen pada isu pemantauan secara nasional, namanya Formasi Disabilitas, yang dimana kita tiap tahun melakukan monitoring terkait dengan sejauh mana pemenuhan hak-hak disabilitas itu sudah dilakukan. Jadi memang kalau untuk isu disabilitas, saya kurang lebih sudah aktif sejak lama dan pernah tergabung juga di Pertuni hingga saat ini. Karena saya juga adalah seorang disabilitas, penyandang disabilitas, jadi memang itu yang kemudian mendorong saya untuk banyak aktif menyuarakan isu ini. Termasuk juga kaitan dengan tema ini, saya beberapa kali juga dapat kesempatan tahun ini untuk melakukan riset terkait dengan isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan isu disabilitas dan juga pernah mengikuti beberapa fellowship terkait dengan disabilitas dan perubahan iklim. Perubahan iklim. Oke, makanya di tahun ini juga khusus diangkat dan juga untuk sekali lagi meningkatkan juga kesadaran baik itu dari pemerintah, swasta ataupun juga masyarakat secara umum, begitu ya Kak? Oke, baik. Sekali. Dan kalau berbicara tentang kalau Kak Syarif tadi di awal sudah mengatakan bahwa sebenarnya sudah sejak lama begitu ya bagaimana mengawal isu-isu disabilitas. Nah, kalau boleh tahu mungkin itu di tahun berapa? Kan kalau Perdik sendiri terbentuk di tahun 2016. Apakah sebelumnya memang sudah ya aktif kemudian mengikuti?
Pertama kali saya bergabung di gerakan organisasi disabilitas kira-kira 2008 ya. Oh, 2008, oke. Itu saya masih kelas 2 SMP. Oke. Kelas 2 SMP saya bergabung di Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia Baik, Sulawesi ya. Selatan. Waktu itu dipercaya, saya lupa jabatan saya pada saat itu, tapi memang untuk pertama kalinya masuk di Pertuni, dan setelah itu banyak aktif dalam pengalaman keseharian saya ketika ingin mengakses layanan publik. 2009 itu saya untuk pertama kalinya masuk ke sekolah reguler, sekolah umum, sekolah inklusi. Belum inklusi sih namanya pada saat itu, dan pada saat itu saya ditolak untuk masuk ke sekolah reguler itu karena kondisi kedisabilitasan saya. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman ditolak itu kami melakukan advokasi, dan itu juga akhirnya membentuk ciri khas yang saya lakukan, gerakan-gerakan yang saya lakukan, hingga kemudian sampai ke universitas. Saya waktu itu beberapa kali juga membentuk semacam komunitas di kampus untuk sama-sama mengadvokasi isu pendidikan inklusi di perguruan tinggi, sampai kemudian di 2016 tergabung di Perdik dan ikut dalam proses pendiriannya. Jadi memang sudah sejak 2008. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarif. Jadi memang harus ada semangat begitu yang kita bisa sending juga ke teman-teman Tribuners gitu ya, bahwa harus ada kemudian kesadaran ataupun juga ya ada keuletan lah kita pribadi itu bisa ikut dalam berorganisasi. Oke, baik. Kalau dari Kak Nyoman sendiri ya, Kak Nyoman ini selaku Sekretaris Persatuan Orang Tua dengan Anak Autistik di Makassar, atau yang disingkat dengan POAM. 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 Oke. Baik, kalau POAM sendiri ini sudah sejak kapan terbentuk, Kak? Ya. Jadi kalau Persatuan Orang Tua dengan Anak Autistik Makassar ini berdiri sejak tahun 2002. 2002. Sudah lama. Nah, kalau saya sendiri baru menggeluti dunia aktivisme disabilitas ini. Kalau Syarif kan tadi karena memang kondisi beliau adalah seorang penyandang disabilitas. Kalau saya kan anak saya seorang autistik, dan itu baru kami dapatkan diagnosanya pada tahun 2014. Jadi sejak itu saya banyak memang mencari tahu, bukan hanya soal misalnya terapinya, soal dietnya dan segala macam, tapi bagaimana soal hak-hak anak autisme ini bisa terpenuhi gitu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan teman-teman penyandang disabilitas lainnya, kalau yang lain kan masih bisa menyuarakan sendiri ya aspirasinya. Nah, sementara teman-teman autis ini masih kebanyakan bergantung pada caregiver atau pengasuhnya, yang dalam hal ini biasanya paling banyak adalah keluarga. Nah, salah satu cara agar aspirasi mereka ini bisa tersampaikan, maka kami dari caregiver ya atau pengasuh ini yang banyak aktif gitu. Nah, salah satunya saya bergabung dengan POAM ini gitu. Jadi saya baru bergabung gitu ketika anak saya didiagnosa itu tahun 2014. Baik. Dan pada tahun 2018 kalau nggak salah itu baru saya menjadi sekretaris gitu di POAM ini. Nah, tapi saya juga seperti saya sampaikan tadi, beliau adalah eksekutif nasional kita untuk formasi disabilitas yang aktif di isu-isu pemantauan hak-hak disabilitas. Kalau saya adalah koordinator wilayah, koordinator wilayahnya untuk Sulawesi Selatan di formasi disabilitas. Jadi kami memang banyak bergerak di upaya-upaya bagaimana pemenuhan hak-hak disabilitas ini bisa terpenuhi, baik oleh pemerintah, organisasi masyarakat dan semua pihak ya yang ada gitu. Dan memang perjuangan ini akan terus, yang nggak akan bisa berhenti juga, akan terus menerus gitu ya. Karena kalau saya sih menyuarakan suara, selain menyuarakan suara anak-anak kami yang autisme, juga saya juga banyak kenapa berkecimpung di formasi juga karena ingin lebih banyak lagi ragam disabilitas yang kami suarakan gitu. Oke, baik ya. Jadi bukan hanya satu ranah saja, iya. Begitu. Baik, menyambung dengan yang disampaikan oleh Kak Nyoman, berarti langsung Vio tanyakan bahwa boleh dikatakan kepada Tribuners mungkin, atau juga supaya kita belajar bersama gitu ya, apa satu hal sederhana yang seringkali kemudian dilupakan masyarakat soal disabilitas? Syarif, kalau dari Syarif mungkin, satu hal yang sederhana yang sering dilupakan oleh masyarakat, padahal itu sangat berarti begitu bagi teman-teman kita. Apa ya? Asumsi mungkin ya. Orang banyak berasumsi soal disabilitas. Baik. Orang kadang malu untuk bertanya langsung kepada disabilitasnya. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini, ketika saya seorang penyandang disabilitas sensorik netra, yang mungkin ketika mendatangi satu tempat tertentu yang baru bagi saya, mungkin saya butuh bantuan orang lain untuk melakukan navigasi di awal. Nah, orang-orang yang saya temui ketika melakukan kunjungan untuk pertama kali misalnya, itu kadang
kalau mau bertanya sesuatu tentang saya, tentang disabilitas, itu tidak langsung bertanya kepada saya, tapi ke orang yang mendampingi saya. Jadi Baik. itu mungkin ya asumsi atau rasa canggung untuk betul. berkomunikasi dengan disabilitas mestinya dikurangi atau dihilangkan. Ayo langsung saja berinteraksi, bertanya kepada disabilitas. Oke, jadi ini juga menjadi catatan penting juga bagi masyarakat ya, bagaimana kemudian treatmentnya ya seharusnya serupa juga dengan teman-teman yang lainnya. Betul. Begitu. Oke, baik. Kalau dari Kak Nyoman sendiri ada perbedaan? Ya, saya menambahkan sedikit, kalau biasanya selain asumsi itu stigma ya. Stigma. Banyak masyarakat umum itu selalu menstigmakan disabilitas itu tidak mampu, tidak berdaya. Padahal justru biasanya kebalikannya gitu. Iya, betul. Lebih unggul. Iya, Betul. jadi kadang-kadang terlalu di underestimate teman-teman disabilitas ini. Misalnya contoh ketika ada job fair, lowongan yang terisi untuk yang diiklankan untuk teman-teman penyandang disabilitas itu kalau bukan petugas kebersihan, hal yang gampang-gampang, malah teman-teman yang lain jago desain, jago buat tulisan dan segala macam. Syarif ini riset itu segala macam. Nah, hanya karena melihat secara umum misalnya disabilitasnya, stigma itu sudah ada bahwa mereka tidak, padahal banyak teman-teman yang jago-jago. Biasanya juga kalau saya pergi sama Syarif ini, dia yang check-in kan saya, dia yang arahkan saya. Nah, seperti itu misalnya juga jangan membuat stigma ya, asumsi juga seperti Syarif bilang. Tetapi kenali dulu. Contoh juga misalnya ketika mereka diajak misalnya bergabung dalam pekerjaan atau dalam tugas-tugas, diberikan yang mudah-mudah, padahal justru kadang-kadang mereka sangat jago di yang mereka pelajari gitu kan. Jadi seperti yang Syarif bilang, tanyakan dulu apa kebutuhan, tanyakan dulu apa keahliannya gitu. Oke, baik. Ya, mau ditambahkan? Intinya ya harus memang ditanya, dan memang kita harus saling kenal dulu untuk saling mengenal potensi atau apa. Karena kan selama ini memang yang dilakukan kepada teman-teman disabilitas itu hanya berbasis asumsi. Misalnya, oh disabilitas netra mungkin hanya bisa memijit misalnya, ataupun menyanyi mungkin ya. Padahal ada alternatif pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Cuman karena kita belum saling kenal, kita sangat jarang misalnya berinteraksi dengan disabilitas, sehingga hal-hal seperti itu jarang dieksplor lebih lanjut. Saya tidak menyebut bahwa disabilitas mungkin lebih unggul ya. Betul. Untuk sampai ke proses itu, teman-teman disabilitas juga ada proses belajar yang mereka lakukan untuk kemudian mereka bisa terlibat aktif, diterima dalam masyarakat ataupun berdaya. Jadi kalau misalnya Kak Syarif sendiri, mungkin teman-teman mau kenalan gitu sama Kak Syarif, basicnya atau mungkin fokusnya lagi sedang apa nih? Fokusnya sukanya apa nih? Desain kah? Atau mungkin membuat karya, melukis dan sebagainya, atau gimana? Ya, kalau dari pengalaman saya, saya itu salah satu cara yang saya gunakan misalnya untuk dapat berkenal dengan banyak orang, saya suka nulis. Salah satu yang saya suka itu nulis, memang nulis esai atau apa. Dan saya juga memiliki hobi yang kira-kira ketika diobrolkan dengan mereka yang non disabilitas itu cocok tuh, masuk tuh hobinya. Misalnya saya suka nonton bola, suka mengikuti topik-topik olahraga dan seterusnya. Saya juga pembaca novel. Jadi kadang untuk memudahkan saya kemudian bisa engage dengan teman-teman yang lain, ketika topik-topik itu dibicarakan. Nah, itu yang kemudian membuat saya bisa engage, bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ataupun ini mungkin juga perlu sering juga dilakukan, mengikutkan teman-teman disabilitas dalam acara-acara yang sifatnya publik, komunitas atau festival gitu. Kami tuh di Perdik suka ikut acara, suka ikut nonton konser misalnya, atau ketika ada festival lokal misalnya Makassar International Writers Festival, kami menganggap bahwa ruang-ruang itulah yang bisa kami gunakan untuk memainstreamingkan isu disabilitas, memperkenalkan isu disabilitas. Jadi kami selalu senang ketika ada ruang-ruang publik yang terbuka, ataupun ketika ada kegiatan dan ada slot yang disediakan kepada teman-teman disabilitas, karena kebiasaan berinteraksi itulah yang akan mempercepat terbentuknya inklusi. Asik, ya. Jadi ada media, ada wadahnya teman-teman juga dari teman-teman penyandang disabilitas bisa bergabung bisa kemudian menyalurkan emosinya, ekspresinya gitu ya Kak. Oke. Baik, dan total kalau dari Perdik sendiri sudah ada berapa anggota Kak?
Kami sebenarnya bukan berbasis anggota Keanggotaan ya, gitu ya? tapi Oke. kalau yang di atas kertas yang mengurusi Iya, Perdik itu ada 16 orang. 16 pengurus gitu ya? Iya, pengurus. Tapi kalau untuk mendampingi teman-teman disabilitas, ya sayang sekali memang kami masih punya banyak keterbatasan di situ. Tidak semua ragam disabilitas itu bisa kami support, tapi kebanyakan teman-teman disabilitas netra ketika mereka mengalami tantangan ketika masuk ke perguruan tinggi itu kami dampingi. Kami juga berjejaring dengan organisasi lain ketika misalnya kami menemukan kasus kekerasan seksual, misalnya kami bersama dengan LBH Makassar ataupun organisasi masyarakat sipil yang lain yang mungkin punya pemahaman ataupun sumber daya yang lebih kuat di dalam mengadvokasi itu. Jadi memang kerja-kerjanya lebih banyak berjejaring. Oke, berjejaring dan juga berrelasi Betul, lah ya. Oke, ya. Kalau Kak Nyoman dulu, ini untuk mengenal POAMnya sendiri juga, ini tentunya ada program-program yang terus berjalan begitu. Apakah skalanya harian, mungkin bulanan atau mingguan? Boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui biar lebih dekat dengan POAM itu sendiri. Oke, ya jadi informasi buat teman-teman Tribuners ya. Di POAM sendiri itu kita kan karena ya itu tadi orang tua atau keluarga yang memiliki individu autistik. Mungkin awal-awal dibentuknya POAM itu kami memang banyak fokus kepada bagaimana mengedukasi, karena kan itu kalau awal-awal yang sebelum-sebelumnya itu masih informasi tentang autisme ini sangat kurang ya. Dan juga kita harus mencari tahu sendiri, dan kalaupun mau mencari tahu itu agak jauh gitu di Jakarta dan segala macam. Dan dengan adanya komunitas ini sebenarnya sama aja dengan komunitas orang tua lainnya ya. Kalau di Makassar sendiri ada kita juga komunitas orang tua dengan anak sindroma Down, dengan Down syndrome. Ada juga namanya Penisi Berkibar itu dengan anak tuli misalnya gitu. Jadi memang komunitas orang tua ini memang kita saling bersinergi untuk saling membagi informasi, saling menguatkan, misalnya juga termasuk layanan-layanan terapi, metode-metode terapi ya. Itu kita selalu berbagi di situ. Namun kan seiring waktu anak kita juga semakin dewasa, semakin besar. Tantangannya juga akan berbeda ya. Ketika semakin dewasa ada namanya pubertas, ada namanya juga untuk kemandiriannya, termasuk juga dengan mandiri finansialnya. Nah itu juga kita akhirnya bersama-sama teman-teman komunitas di POAM kita terpikir untuk lebih lagi mengarahkan kepada bagaimana remaja-remaja ini bisa mandiri dan berdaya gitu. Jadi kita memang juga fokus memberikan mereka keterampilan-keterampilan, terutama target kita adalah remaja-remaja yang sudah usia remaja ya. Karena sedikit informasi perbedaan dengan anak autis itu biasanya teman-teman kan kita disabilitas gangguan perkembangan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin usia biologinya dia contohnya 20 tahun, tapi usia mentalnya itu mungkin masih 7 tahun, 8 tahun. Nah, itu biasanya juga tetap kita karena mereka sudah tidak sekolah lagi kan, biasanya kalau misalnya udah selesai SMA, udah nggak ada kegiatan, kadang orang tuanya bingung mau ngapain, akhirnya kita berikan keterampilan-keterampilan, kita bantu mereka untuk berusaha. Jadi memang kita fokus di situ. Kita menggandeng nih teman-teman di jaring kita startup, misalnya contohnya kita pernah dengan Rappo Indonesia yang upcycle plastik, kita punya dalam rangka Hari Autis juga kita bikin tema khusus untuk autis itu yang dibuat upcycle-nya dari anak-anak remaja kita gitu. Itu langsung sold out gitu, sampai udah berapa kali produksi itu pasti cepat sekali laku gitu. Jadi mereka yang membuat sendiri upcycle-nya. Ada juga misalnya kita kerjasama dengan Canva untuk melukis, dan jadi anak-anak kita minta untuk melukis, diajarkan teknik melukis, nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk produk dan kita jualkan, jadi mereka juga punya penghasilan. Jadi memang kita selain mengedukasi, termasuk juga membagikan informasi-informasi seputar autisme, deteksi dini dan segala macam, kita juga mulai nih bagaimana pemberdayaan agar remaja-remaja autis kita juga bisa mulai berdaya dan mandiri. Dan menghasilkan juga. Dan menghasilkan. Gitu. Oke, baik. Jadi sepanjang kemudian adanya program-program, tentu upaya-upaya juga yang dilakukan, bekerja sama sekali lagi dengan menggandeng ya pihak-pihak lain gitu ya Betul. Kak. Tentu ada hambatan gitu yang terjadi atau yang ditemui di tengah jalan. Nah, hambatan terbesar dalam ya bagaimana teman-teman atau juga anak-anak yang mengidap autisme ini bisa mendapatkan hak-haknya itu. Hambatan terbesarnya ada pada apa nih? Iya, tadi juga sedikit saya koreksi, menyandang ya, bukan mengidap, karena ini autis itu bukan penyakit. Baik, ya. Jadi itu adalah menyandang. Jadi penyandang. Jadi hambatannya sebenarnya banyak hal ya. Jadi ketika kami ini, terutama yang berkaitan dengan pemantauan hak-haknya itu banyak sekali kita kan mendampingi teman-teman dengan berbagai ragam disabilitas. Ini tantangan yang hampir sama sebenarnya terjadi di semua ragam. Kendalanya kadang-kadang juga justru pada keluarga atau disabilitasnya sendiri. Misalnya ketika kita ingin mengadvokasi gitu, ingin mengajak mereka untuk berjalan lebih mandiri, kadang-kadang mereka tidak mau, ya ngapain sih ikut, sebenarnya tantangan ya ngapain sih saya ikut komunitas, buang-buang waktu gini-gini, padahal justru kadang-kadang
mereka sendiri, individunya sendiri dengan autisme ini butuh juga sebenarnya untuk bersosialisasi. Betul. Bahkan juga mungkin nanti ketika mereka ternyata kita tahu, oh ternyata dia pintar melukis atau segala macam, itu kan bisa kita bantu untuk mereka untuk menghasilkan produk, bisa punya penghasilan. Kalau misalnya juga bekerja sama orang tua, misalnya bikin ada kalau yang di teman-teman 4K ada bikin sabun, segala macam dari minyak jelantah ya, dan itu kan itu batik ciprat dan segala macam, itu kan bisa hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari ketika kita berjejaring berkomunitas seperti itu. Tantangannya memang kadang-kadang entah di keluarga atau juga ya kalau termasuk autisme itu sebenarnya tantangan yang paling banyak kita hadapi juga kadang-kadang masyarakat belum teredukasi ya, karena autisme sedikit berbeda dengan ragam disabilitas lain. Autisme kan kadang-kadang ada yang tantrum dan segala macam. Kadang juga orang tuanya kenapa banyak yang kurang aktif. Misalnya kalau di POM sendiri dari hampir 200 anggota hanya beberapa yang aktif, kan itu tadi. Orang tuanya sendiri juga kadang udah lelah ya, karena kan anaknya aktif, ada yang aktif, ada yang keluar rumah sedikit pasti apalah hancurin barang dan segala macam. Jadi akhirnya mungkin orang tua daripada saya udah kelelahan karena urusan domestik, harus lagi gini. Nah, memang akhirnya juga di situ juga tantangannya kan, karena banyak hal yang memang harus diperhatikan atau kita harus prom dulu nih. Autis kan agak rigid, jadi kita harus prom ke suatu tempat yang mungkin mereka baru pertama kali, harus sering-sering diinformasikan kayak seperti itu. Dan tapi memang pelan-pelan karena kita juga sering mengedukasi seperti yang Syarif bilang, memang kan sering ikutkan di dalam berbagai kegiatan, akhirnya kan banyak yang sudah lebih paham, banyak yang tahu, oh ketika kita berjejaring ini juga ternyata banyak manfaatnya, kita juga bisa bekerja sama dan saya nggak sendirian gitu. Kadang-kadang kan selalu merasa saya hanya sendirian, saya paling menderita gitu, padahal mungkin kalau kita berjejaring kita bisa saling menguatkan seperti itu. Nah, akhirnya dengan begitu mungkin makin banyak sudah mulai aktif gitu dan mulai banyak kegiatan. Dan yang saya lihat juga kan tadinya biasanya juga sekedar apa ya, kayak centang box biasanya gitu ketika melibatkan disabilitas. Ya mungkin tadi karena sering-seringnya kita sering mengadvokasi dan sering-seringnya terlibat di situ, jadi pelan-pelan mungkin juga persepsi dari pemerintah, dari organisasi masyarakat sipil, dari masyarakat mulai berubah juga kepada teman-teman disabilitas. Ya, jadi akhirnya mulai juga banyak sedikit harus, oh iya kita harus melibatkan teman-teman disabilitas, dan bukan hanya sekedar dilibatkan dalam artian hanya duduk datang mendengar gitu. Tapi ya seperti yang saat ini kita sama-sama, misalnya Syarif sudah berapa kali juga ya jadi fasilitator dan juga membawa materi, bahkan juga jadi tim penulis, tim ahli. Saya juga baru sementara saat ini sama beberapa 3 teman lainnya dengan berbagai ragam, kita sedang menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Jadi ini adalah betul-betul kita apresiasi juga bahwa kita dilibatkan gitu, bukan hanya sekedar datang duduk dan dengar seperti itu. Dan perubahan itu apakah dirasakan dalam 3 tahun terakhir atau mungkin baru tahun ini? Pelan-pelan, jadi kan inklusi itu adalah proses sebenarnya. Menuju inklusi itu sebenarnya proses, bukan langsung jadi seperti dan memang harus proaktif juga. Kita jadi organisasi penyandang disabilitas harus proaktif juga, dan harus juga bukannya tidak hanya datang duduk menunggu ya. Kita harus sering-sering proaktif, sering mengingatkan gitu supaya karena inklusi ini adalah proses dan tidak bisa juga sendirian ya, kita harus kolaborasi. Jadi kehadiran di ruang tersebut gitu ya harus kemudian selalu dilaksanakan. Ya, jangan hanya datang duduk diam saja gitu, tapi harus juga menyuarakan lah hal-hal yang perlu disampaikan. Mau ditambahkan mungkin Kak Syarif? Meaningful participation ya, berpartisipasi secara betul-betul bermakna. Bermakna dan juga bermanfaat. Gitu. Oke, kalau Kak Syarif sendiri mungkin selaku ketua gitu ya dari Partik ini, adakah tantangan yang bisa disampaikan juga? Kalau berbicara tentang tantangan tadi, kalau dari Kak Nyoman ada internal dan juga eksternal bahkan. Nah, kalau dari Kak Syarif sendiri selaku ketua gimana nih Kak? Sama sih, tiap-tiap ragam hampir sama dari apa yang disampaikan oleh Kak Ana tadi. Kalau Kak Ana tadi menyampaikan soal dari sisi internal disabilitas ataupun keluarga, saya mungkin dalam konteks yang jauh lebih luas, ketika misalnya berbicara bagaimana upaya pemenuhan hak-hak disabilitas itu dilakukan, itu memang kalau bicara soal perubahan yang saat ini dialami, itu tiap-tiap wilayah memang beda. Ketika misalnya bagaimana misalnya mungkin teman-teman yang tinggal di kota itu lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan ataupun untuk berpartisipasi ataupun menjadi orang ada. Ya, jadi tantangannya juga bisa seperti itu. Ketika misalnya kita tidak memiliki aktor yang bisa mensupport kerja-kerja advokasi yang kita lakukan, maka
proses inklusi itu bisa terhambat di situ. Jadi ya itu saya rasa yang aspek lain yang bisa saya tambahkan terkait dengan tantangan yang dihadapi selama ini. Oke, baik, berbicara tentang aktor gitu ya. Oke, kita kembali pada tema kita di sore hari ini. Menuju sore hari ini tentunya bagaimana HDI ya, disingkatan dari Hari Disabilitas Internasional di tahun 2025 ini tentunya hadir dengan menggandeng ya, atau juga kolaborasi nih dengan komunitas disabilitas dan juga organisasi masyarakat sipil. Dan boleh disampaikan mungkin mengapa kemudian di tahun ini ada konsep seperti ini, menggandeng ya komunitas dan juga masyarakat sipilnya. Kalau Kak Syarif mungkin dari segi sebenarnya sih kalau dari kolaborasinya ini bukan yang pertama. Bukan Jadi, pertama. Tiap tahun itu memang kita ingin berkolaborasi, ya, berkolaborasi untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional karena itu ini kan inklusi, kita mau inklusi bukan eksklusif. Kalau eksklusif mungkin hanya organisasi beberapa disabilitas saja yang menyuarakan itu, tetapi untuk mempercepat terjadinya inklusi kita perlu kolaborasi. Makanya kemudian kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi masyarakat sipil yang baik itu yang mayoritas bekerja di isu lain, tapi juga punya perhatian terkait dengan isu disabilitas karena kita ingin untuk mempercepat mainstreaming isu, pengaruh utamaan isu disabilitas ini bisa jauh lebih cepat. Dan kenapa juga tahun ini kita rencanakan rayakan di MCH. Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya Hari Disabilitas hanya dirayakan di tempat-tempat ataupun di kantor yang memang kesehariannya fokus pada pemberdayaan ataupun isu-isu disabilitas. Tahun ini kami ingin mencari ruang-ruang publik yang kira-kira orang bisa datang, banyak orang bisa menyaksikan teman-teman disabilitas, makanya kemudian ternyata ada ruang di Makassar Creative Hub itu yang bisa kita gunakan untuk mengkampanyekan isu disabilitas dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah kota. Dan kami berharap bahwa dari kegiatan itu masyarakat umum bisa datang. Jadi bukan perayaan Hari Disabilitas ini bukan hanya untuk disabilitas, tapi bagaimana orang-orang bisa lebih paham, lebih mengetahui terkait dengan disabilitas dan berbagai ragamnya, seperti itu. Agar terciptalah lingkungan yang setara. Agar pengetahuan orang bisa berkembang, tidak ada. Ini bertujuan juga untuk mengurangi stigma. Betul. Kita ingin setelah idealnya kita ingin asumsi-asumsi yang selama ini keliru ketika memandang disabilitas itu bisa perlahan kita kurangi. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarif. Kalau dari Kak Nyoman mau tambahkan mungkin bagaimana kolaborasi hari ini nanti di tanggal 3 Desember ada siapa saja yang terlibat mungkin dan mungkin rangkaian acaranya ada apa saja? Silakan Kak. Iya. Jadi seperti yang Syarif sampaikan tadi, kalau Hari Disabilitas ini sebenarnya kita hampir setiap tahun ya kita rayakan. Dan juga kadang-kadang kita pindah ya, pernah kita adakan di Bulukumba juga dan juga memang kolaborasi ya dengan berbagai macam pihak gitu. Dan untuk tahun ini kita tadi yang sampaikan Syarif di MCH juga selain ingin mengajak sama-sama berinteraksi, kita juga ingin sekaligus sama-sama mengajak masyarakat umum untuk melihat dan merasakan gitu ketika teman-teman misalnya dalam posisi sebagai teman-teman disabilitas itu menghadapi tantangan-tantangan segala macam. Itu nanti ada berbagai macam kegiatan ya, seperti contohnya selain talk show kita adakan talk show juga itu memang lebih kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini misalnya pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain DPRD agar bisa memahami sebenarnya isu-isu disabilitas itu sangat bisa beragam gitu, termasuk misalnya dalam krisis iklim ini. Terutama kan yang terdampak paling parah juga dari krisis iklim ini adalah teman-teman disabilitas. Jadi kita adakan talk show ini yang didukung oleh Yayasan Bakti Inklusi dan juga setelah itu kita ada namanya program desensitisasi. Itu adalah bagaimana sih mengajak masyarakat umum untuk lebih memahami teman-teman penyandang disabilitas dari berbagai macam ragamnya untuk juga mengurangi kekhawatiran mereka ketika berinteraksi dengan teman-teman dengan berbagai ragam ini. Jadi nanti di sana juga itu kita biasanya mulai nanti jam 1 siang sampai sore itu ada berbagai macam stand
Ada dari teman-teman netra, dari teman-teman fisik, dari teman-teman disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan, ada dari disabilitas psikososial. Itu nanti kita ingin bermain bersama-sama atau ingin juga mengajak masyarakat umum, terutama yang non-disabilitas, untuk bisa merasakan kayak point of view-nya mereka itu seperti apa, kita itu seperti apa, kayak gitu. Jadi boleh mencoba. Nanti Syarif akan mau ajak main catur netra misalnya, gitu. Jadi atau misalnya juga nanti ada berbagai macam. Kalau teman-teman di psikososial itu nanti kita coba melihat, mendengarkan audio, melihatkan visual-visual yang biasa kira-kira apa sih yang di dalam benak teman-teman disabilitas psikososial ini ketika mereka dalam pergumulannya seperti itu. Jadi teman-teman dari non-disabilitas juga bisa seperti mengetahui juga sudut pandang dari teman-teman penyandang disabilitas. Iya, karena memang seperti yang sampaikan Syarif, jadi ini perayaan kita bersama semua sebenarnya, dan ingin semakin banyak yang tahu juga tentang disabilitas semakin baik gitu. Ya, jadi kita ingin menambah, kita ingin menawarkan jika masyarakat ingin merasakan misalnya menjadi disabilitas dalam waktu tertentu, misalnya temporary, kami akan untuk netra sendiri kami menyediakan penutup mata, kami menyediakan tongkat. Jadi kalau misalnya ingin merasakan bagaimana sih pengalaman hidup menjadi seorang disabilitas sensorik netra, itu kita bisa akomodir tuh. Ada beberapa alat peraganya yang bisa disediakan. Di sisi lain juga dari ragam disabilitas ini juga kami akan menunjukkan berbagai macam alat bantu yang secara harian kami gunakan untuk mendukung kemandirian kami, termasuk mungkin juga untuk konteks difabel netra. Kami akan menunjukkan contoh handphone yang dilengkapi dengan screen reader, jadi kita bisa berinteraksi itu via WhatsApp dan seterusnya, ataupun komputer bicara yang selama ini mensupport teman-teman disabilitas netra dalam bekerja. Dan juga tadi disebutkan Kak Ana, kalau misalnya teman-teman disabilitas netra juga itu bisa bermain catur. Jadi nanti saya akan menjaga stand itu untuk mengundang siapapun yang mau lawan saya main catur. Nanti kalau saya kalah, saya kasih hadiah. Baik. Jadi ini bukan hanya momentum untuk seremonial saja tapi ada banyak muatan-muatan yang dihadirkan gitu ya. Dan setiap tahunnya pasti berbeda ya, Kak? Iya. Tiap tahun berbeda, dan tahun ini kami akan membuat ini lebih menarik lah untuk orang datang. Makanya kami menyediakan pengalaman, menawarkan kalau misalnya ingin merasakan pengalaman-pengalaman menjadi disabilitas psikososial, menjadi ragam disabilitas fisik, menjadi disabilitas netra, itu kami akan coba menyediakan itu biar secara tidak langsung juga ketika misalnya masyarakat umum bisa mengalami apa yang kami alami selama ini, itu boleh jadi bisa membangun empati ya bagi mereka, dan secara tidak langsung juga bisa membantu kita di dalam menyuarakan agar lingkungan itu jauh lebih akomodatif dan juga aksesibel buat disabilitas. Amin. Semoga harapannya juga bisa terrealisasi dan juga segala kegiatan sekali lagi muatan-muatan yang akan dihadirkan di hari H bisa berjalan dengan lancar. Ini kan ada satu kemudian yang menjadi pertanyaan pasti bagi Tribuners ya. Tema besarnya dari Hari Disabilitas Internasional ini adalah sekali lagi meneguhkan inklusi sosial dalam menghadapi tantangan kekerasan dan perubahan iklim. Nah, boleh disampaikan mungkin korelasinya antara kekerasan, ya pastinya yang terjadi, yang kemudian menjadi fokus ini adalah terhadap perempuan, dan juga isu perubahan iklim. Tadi mungkin Kak Syarif disampaikan di awal, boleh bantu kami untuk mengetahui lebih jelasnya bahwa kenapa kemudian alasan di tahun ini, khususnya di tahun 2025 dihadirkanlah tema sebesar ini. Ini jadi bagian itu sejak tanggal 26 November sampai 10 Desember tiap tahunnya kan kita merayakan hari 16 hari tanpa kekerasan terhadap tanpa kekerasan. Dan itu punya kaitan isu juga dengan isu-isu disabilitas. Teman-teman disabilitas masih banyak yang kemudian menjadi korban kekerasan, dan itu menjadi salah satu ruang juga yang bisa kita suarakan terkait dengan aspek ini. Dikaitkan dengan isu perubahan iklim, ini kan lagi naik nih isunya, dan memang betul-betul terasa dampak perubahan iklim di mana kita sudah tidak bisa memprediksi lagi soal cuaca. Kemudian juga alam. Kita merasakan betapa panasnya lingkungan Makassar lah pada khususnya untuk saat ini, dan itu secara tidak langsung juga
punya dampak kepada teman-teman disabilitas. Ketika misalnya yang paling terasa itu ketika kita mengalami kekurangan air bersih misalnya, teman-teman disabilitas itu juga terdampak di mana mereka kalau non disabilitas mungkin bisa dengan mudah mencari sumber-sumber air yang bisa mereka akses, tetapi untuk teman-teman disabilitas butuh extra cost untuk dapat menemukan sumber air itu, karena kita tidak mungkin bisa antre dengan masyarakat yang lain ketika misalnya kita harus mencari air bersih dan lingkungannya itu belum aksesibel, tentu kita butuh orang lain untuk membantu kita. Nah itu kan biasanya kita butuh pengeluaran ekstra. Belum lagi ketika bicara pemadaman listrik misalnya yang juga sempat kita alami. Betul. Nah, mayoritas penyandang disabilitas difabel itu alat bantunya tergantung pada daya listrik. Ya, jadi kalau misalnya pemadaman itu dilakukan secara tidak langsung juga dapat mengurangi, membatasi kita di dalam beraktivitas sehari-hari. Ya. Dan itu dialami oleh teman-teman disabilitas. Makanya menjadi penting juga untuk disuarakan ya, gitu ya. Bagaimana mengingatkan juga seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk bisa memperhatikan juga. Gitu. Oke, baik, kalau dari Kak Nyoman ini tadi disebutkan ada istilah desensitisasi. Ya, ragam disabilitas. Betul. Mungkin boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian pemaknaan hal tersebut dan juga tujuannya seperti apa? Ya, jadi kalau ini juga masih banyak yang bingung ya, kan ini juga hal-hal baru ya. Jadi sebenarnya di dunia disabilitas itu saya sendiri juga ya selalu belajar gitu. Karena setiap saat saja kita ada terminologi baru dan segala macam. Dan memang ini sebenarnya secara sederhana adalah bagaimana sih kita juga bisa mengurangi kekhawatiran kita, kecemasan kita sebagai non-disabilitas itu ketika kita ingin berinteraksi dengan ragam disabilitas yang ada gitu. Makanya itu diadakan desensitisasi agar itu tadi kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman ketika berada di point of view-nya misalnya teman-teman disabilitas itu. Jadi setidaknya ketika ingin kita berinteraksi dengan mereka, kita tidak perlu lagi khawatir atau takut atau canggung gitu. Kan kebanyakan juga teman-teman non disabilitas itu ketika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas sering mengira teman-teman ini sangat serius kayak gitu, padahal mereka juga sangat punya ada humornya juga, ya, bahkan terlalu dark humor gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi makanya itu tadi dengan adanya ini kita ingin mereka juga merasakan dan menghilangkan kekhawatiran itu, bahwa ketika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini dengan berbagai ragam itu sebenarnya sama saja sih dengan berinteraksi dengan non disabilitas lainnya. Jadi maksudnya ada konsep begitu yang dihadirkan pada hari kalau hari disabilitas nanti itu tadi seperti yang saya sampaikan akan ada beberapa stand-stand sesuai ragam disabilitasnya. Jadi nanti kita bikin semacam kayak treasure hunt. Jadi kalau misalnya kita sudah mencoba ini, kita akan dapat stem. Nanti kalau terkumpul semuanya atau banyak akan ada hadiah seperti itu. Atau misalnya seperti tadi Sarif sampaikan, kalau di booth Netra ada yang menang lawan Sarif dapat hadiah juga. Berarti dari boothnya yang menyediakan. Tapi juga kalau kita bisa menyelesaikan semua misi, misalnya ke semua stand ragam disabilitas juga bisa dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke, baik. Dan ini pasti tidak berhenti sampai sana saja gitu ya. Tentu ada kemudian yang diharapkan baik itu kepada pemerintah atau juga pemangku kepentingan lainnya nih Kak. Mungkin dari Kak Syafri atau juga Kak Nyoman mungkin mau sampaikan seperti apa yang kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kak Syafri dulu. Silakan Kak. Ya, Kak Syarif dulu. Ya, tentunya kita berharap perayaan Hari Disabilitas ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran. Ya, sekali lagi meskipun sebenarnya ini sudah banyak sekali kami lakukan untuk melakukan kampanye publik terkait dengan disability awareness, kami sangat berharap khususnya dalam 1 tahun belakangan ini juga selalu menjadi persoalan ketika kita berada di era pemerintahan yang baru, kemudian kebijakan-kebijakan yang baru. Biasanya inisiatif-inisiatif baik yang sudah dihasilkan sebelumnya itu terkait dengan isu disabilitas itu kemudian terlupakan lagi, harus diulang dari awal. Jadi apalagi dengan adanya isu efisiensi anggaran, ya, kelompok masyarakat yang paling terdampak juga adalah salah satunya adalah kelompok disabilitas, di mana ada banyak sekali program yang mungkin sebelumnya sudah direncanakan untuk teman-teman disabilitas, akhirnya terlupakan lagi, dipangkas lagi. Jadi ya kami harapannya sih kita sudah punya di atas kertas kebijakan kita itu sudah sangat bagus loh, terkait dengan penghormatan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Di Indonesia punya Undang-Undang Nomor 8 2016, tingkat provinsi juga ada, kota pun demikian. Bagaimana
kita berharap bahwa apa yang sudah dituangkan di atas kertas itu bisa terimplementasi secara ideal. Ya tidak hanya jadi undang-undang ataupun produk kebijakan, tetapi bagaimana memastikan menerjemahkan kebijakan itu bisa betul-betul terasa bagi teman-teman disabilitas. Nah, jika itu sudah bisa, artinya tidak ada lagi teman-teman disabilitas yang ditolak ketika mau masuk ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah reguler. Alokasi kuota tenaga kerja yang diamanahkan Undang-Undang 1 dan 2% itu bisa terpenuhi, bukan hanya di sektor swasta tapi juga di sektor formal atau ASN ya. Jadi itu sih harapan terbesar dan juga kesempatan-kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke berbagai sektor itu bisa semakin terbuka. Itu harapan terbesar yang selalu kami suarakan dari kalangan aktivis ataupun penggiat isu disabilitas, yang moga-moga bisa diterjemahkan ataupun bisa didengar oleh berbagai macam pemerintah dalam lingkup terkecil hingga ke nasional. Sampai pusat. Iya. Oke, baik. Tadi saya hampir buat Kak Syarif potong kami lagi. Kak Syafri katanya. Mohon maaf ya, Kak Syarif. Iya. Ya, oke. Baik, kalau Kak Nyoman sendiri mungkin mau ditambahkan bagaimana kemudian harusnya yang di luar sana, eksekutif dan sebagainya untuk mengambil langkah yang tepat nih bagi teman-teman kita. Iya. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Syarif tadi itu sebenarnya yang sama juga kita perjuangkan, tapi yang ingin saya tambahkan tadi perbanyak kolaborasi gitu. Karena teman-teman organisasi penyandang disabilitas di Kota Makassar sendiri ini pada khususnya, di Sulsel pun juga sebenarnya demikian, kita sudah banyak sekali dan teman-teman sangat aktif juga gitu dalam menyuarakan aspirasinya. Jadi mungkin bisa semakin banyak dilibatkan dan juga mendengarkan dan terutama juga ketika kita memberi masukan-masukan benar-benar diterima dengan baik dan bukan hanya terbatas pada anggaran. Kadang-kadang juga kekhawatirannya pemerintah kan misalnya karena anggaran ya, nah itu kita maklumi ya dengan ada efisiensi. Cuman kerja-kerja perjuangan seperti ini, kolaborasi ini tidak melulu dinilai dengan uang gitu. Jadi libatkan kami terus. Kami juga punya sumber daya sendiri, kami juga punya fasilitas sendiri dan kami sangat terbuka untuk bekerja sama dan kolaborasi ya dengan pemerintah untuk bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini bisa terlaksana dengan baik gitu, terutama di Kota Makassar ini. Kata tadi inklusi itu adalah proses sebenarnya dan kita akan terus sama-sama berjuang agar betul-betul kita nggak perlu lagi misalnya sering-sering protes dan kritik itu. Artinya kan kalau kita tidak sering protes dan kritik itu sudah bagus ya. Jadi seperti itu sebenarnya tujuannya. Jadi libatkanlah kami selalu gitu dan berkolaborasi bersama-sama dan ketika berbicara mengenai disabilitas kan nothing about us without us ya. Jadi harus memang selalu melibatkan teman-teman disabilitas. Oke, baik, terakhir dari Kak Nyoman mungkin Kak, kita mau dengar juga bagaimana kemudian harapan atau juga mungkin pesan ataupun juga ajakan ya kepada seluruh teman-teman, baik itu generasi muda ataupun juga yang udah mateng untuk bisa mendukung seluruh program dan juga nantinya mungkin ikut hadir juga dalam kegiatan di 3 Desember nanti. Silakan Kak Nyoman. Ya, terima kasih. Jadi untuk para Tribuners ya baik dari semua teman-teman ya, dari pemerintah, dari organisasi masyarakat dan juga teman-teman pemuda, remaja gitu. Disabilitas itu bukan aib dan bukan juga suatu penyakit yang harus dihindari ya. Betul. Jadi dengan semakin banyak berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, teman-teman juga akan bisa memahami bagaimana perasaan, bagaimana juga perilaku dari teman-teman disabilitas ini yang sebenarnya sama saja dengan teman-teman lain. Dengan hadir di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional nanti pada tanggal 3, itu kami berharap teman-teman semakin banyak memahami juga dan memiliki perspektif disabilitas yang lebih baik. Dan juga ini adalah bagian dari penyadartahuan agar masyarakat umum, teman-teman semua Tribuners ini bisa nantinya ke depannya bersama-sama kita untuk lebih membantu atau lebih memfasilitasi agar akses dan akomodasi bagi teman-teman penyandang disabilitas ini bisa lebih layak lagi, baik di semua sektor yang ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Nyoman dan juga ditutup oleh Kak Syarif. Untuk closing statement-nya seperti apa yang mungkin mau diajak teman-teman untuk bisa main catur bareng langsung nih Kak? Silakan. Ya, ayo kita datang ke perayaan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember di Anjungan Pantelosari, khususnya di Makassar Creative Hub. Di sesi pagi kita ada talk show, teman-teman bisa belajar, Tribuners bisa belajar soal apa keterkaitan antara kekerasan dan juga perubahan iklim jika dikaitkan dengan isu disabilitas.
Dan setelah itu saya jamin teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang berharga terkait dengan bagaimana berinteraksi, bagaimana mengalami menjadi seorang penyandang disabilitas. Dan dari proses interaksi itu kita bisa saling kenal, dan boleh jadi dari proses itulah pemahaman ataupun stigma ataupun pemahaman yang mungkin selama ini masih keliru terkait dengan isu disabilitas bisa kita benarkan bersama. Jadi mari kita datang nanti di tanggal 3 Desember. Oke, dimulai pukul berapa ada kegiatannya, Kak? Kita mulai jam 9. 9 pagi Untuk talk show. sampai dengan... Tapi kalau yang disensitasi jam 1. Jam 1. Oke, baik. Berarti dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan sore hari, Tribuners ya. Jadi itu di hari Rabu ya, 3 Desember Rabu, 2025. Langsung aja datang ke Makassar Creative Hub yang ada di Pantai Losari ya. Sudah terkenal juga dengan beragam rangkaian kegiatan. Nah, makanya juga suatu kebanggaan juga bisa melaksanakan hari dan juga memperingati Hari Disabilitas Internasional di Makassar Creative Hub. Terima kasih atas waktunya Kak Syarif dan juga Kak Nyoman ya, sudah memberikan kita juga wawasan bagaimana juga kita lebih mengenal, dan juga pastinya yang harus kita ubah adalah pola pikir kita terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Jadi tidak ada yang berbeda, dan semoga dengan hadirnya setiap kegiatan dan juga kolaborasi yang sudah ada itu bisa membangun ya bagaimana masyarakat yang inklusif dan juga berkeadilan ya. Sehat sukses selalu buat Kak Syarif dan juga Kak Nyoman. Sama-sama, ya. sehat selalu. Iya, baik. Semoga kita ada perjumpaan lagi yang bisa kita sampaikan untuk Tribuners ke depannya ya, Kak. Sampai jumpa lagi juga buat Tribuners di sesi berikutnya, dan juga jangan lupa informasi lainnya diupdate hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili kedua narasumber kita di sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.